Kalau dipikir-pikir, manusia itu unik. Mau hidup damai, tapi hobi rebutan wilayah. Mau kelihatan beradab, tapi kadang kelakuannya ya gitu. Dan dari semua drama besar umat manusia, Imperium British adalah salah satu season paling gila, semacam universe expansion, sebelum Marvel kepikiran bikin multiverse. Bayangin aja, sebuah pulau kecil yang sering hujan tiba-tiba jadi penguasa seperempat dunia. Literally, matahari nggak pernah tenggelam, flexing level dewa. Tapi di balik kejayaan itu ada cerita tentang ambisi, keserakahan, konflik moral, kemajuan ilmu pengetahuan, pertarungan nilai, dan jutaan manusia yang hidupnya berubah selamanya. Ini bukan sekadar sejarah, tapi drama sosial besar tentang siapa manusia itu sebenarnya ketika diberi kekuasaan, terlalu banyak kekuasaan. Jadi, mari kita bongkar bagaimana Inggris naik level dari pulau berkabut menjadi imperium superpower pertama di dunia modern, dan bagaimana akhirnya mereka kelelahan sendiri. Spoiler dikit, jadi imperium ternyata capek bro. Bayangin London abad ke-16 dan 17. Kota yang masih jauh dari kata megah, masih penuh jalan sempit, rumah kayu, dan kabut yang kayaknya selalu nongkrong tiap pagi. Belum ada gedung pencakar langit, belum ada Big Ben, bahkan aroma kota pun saat itu masih campuran antara pasar ikan, asap kayu, dan ya, bau abad pertengahan. Tapi justru dari kota kecil yang kelihatannya B aja inilah, ambisi untuk menguasai dunia mulai matang. Ibarat kos-kosan sempit tapi mimpinya internasional. Inggris saat itu bukan kekuatan besar. Jujur aja, mereka kalah start dari Spanyol dan Portugal yang udah lebih dulu jadi raksasa lautan. Dua negara itu udah kayak influencer awal dunia maritim. Punya armada kuat, jalur dagang global, dan koloni yang bikin pundi-pundi harta seperti never ending. Inggris masih sibuk beres-beres urusan internal, bahkan kadang ribut sama tetangga sendiri, tapi ada satu hal yang nggak kalah, ambisi nasional yang meletup-letup. Di London, para pedagang adalah aktor kunci perubahan. Mereka bukan cuma jualan barang, mereka jualan mimpi. Mereka sadar pasar Eropa itu kecil, dan kalau mau naik kelas, harus cari sumber baru, rempah, logam mulia, kapas, gula, apapun yang bisa dijual mahal. Dunia luar adalah halaman belakang yang sedang menunggu untuk digarap. Dan pedagang Inggris adalah tipe orang yang kalau melihat peluang sedikit aja, langsung tancap gas. Sementara itu, para penjelajah laut Inggris mulai resah. Mereka muak melihat Spanyol dan Portugal flexing, terus dengan harta dari dunia baru. Semangat petualangan mereka bercampur iri, ambisi, dan haus pembuktian diri. Akhirnya, mereka pun mulai bergerak. Bukan karena punya armada canggih, justru kebalikannya. Inggris melaut dengan kapal yang kadang seadanya, awak yang nekat, dan modal yang lebih banyak datang dari utang. Tapi mereka punya satu hal, keberanian buat gagal, dan sering banget memang gagal. Tapi setiap gagal, mereka makin keras kepala. Di level kerajaan, para raja dan ratu Inggris mulai merasakan tekanan. Kalau terus-terusan jadi penonton, Inggris hanya akan jadi negara pinggiran Eropa. Maka dimulailah kebijakan baru, mendukung ekspedisi laut, mendanai perusahaan dagang, dan membentuk apa yang kemudian jadi ikon sejarah, East India Company. Perusahaan ini bukan sekadar perusahaan, ini adalah senjata ekonomi, politik, dan bahkan militer. Perdagangan pun menjadi jantung ekonomi Inggris. Dan London, yang tadinya kampung besar, perlahan berubah menjadi pusat aktivitas gila-gilaan. Pelabuhan ramai, kapal datang pergi, dan wacana tentang dunia luas mulai jadi bahan obrolan para intelektual. Ini era ketika kopi dan teh mulai masuk ke Inggris, bikin banyak orang betah nongkrong sambil debat ideologi di kedai kopi pertama. Jadi, kalau kamu merasa anak tongkrongan intelektual sekarang itu keren, percaya deh, nenek moyang mereka udah mulai sejak abad ke-17. Dorongan ekspansi ini bukan cuma soal ekonomi. Ada faktor psikologis kolektif. Inggris butuh identitas baru. Setelah bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang kekuatan Eropa lain, Inggris ingin panggung. Dan panggung itu ada di laut. Pada akhirnya, babak ini adalah masa ketika Inggris masih underestimate. Tapi justru dari fase merangkak, inilah kekuatan besar mulai terbentuk. London masih kecil, armada masih cupu,
Pengalaman melaut masih pas-pasan, tapi ambisi overpower. Dan seperti yang sejarah tunjukkan, kadang yang perlu untuk menguasai dunia bukan modal besar, tapi mental yang nggak tahu malu buat mencoba lagi dan lagi. Siapa sangka, dari kota berkabut itu, lahirlah imperium yang kelak membuat matahari enggan tenggelam. Kalau kita bongkar lapisan terdalam dari sejarah manusia, ada pola yang selalu muncul. Manusia itu nggak pernah puas. Dari zaman berburu sampai era peta digital, ada satu insting purba yang nggak hilang-hilang. Keinginan menaklukkan ruang. Mau itu wilayah, status sosial, atau sekadar gue lebih jago dari lo, semuanya nyaris diprogram di alam bawah sadar kita. Dan Inggris abad ke-16 sampai 17 adalah contoh paling jelas bagaimana psikologi dasar manusia bisa berubah jadi proyek global yang ngeri-ngeri sedap. Keinginan menaklukkan itu sebenarnya gabungan dari beberapa dorongan, rasa ingin tahu, ambisi ekonomi, kebanggaan nasional, dan ego. Yap, ego. Jangan pikir ekspedisi samudra itu cuma soal keuntungan dagang. Enggak. Ada sedikit rasa, gue harus buktiin sesuatu nih ke dunia. Makanya banyak penjelajah Inggris waktu itu yang meskipun modalnya pas-pasan, tapi mentalnya tuh kayak habis nonton motivasional video 5 kali berturut-turut. Dalam perspektif antropologi, manusia memang selalu mencari ruang hidup baru. Ketika satu wilayah terasa penuh atau peluang tampak lebih besar di luar, manusia akan bergerak. Dari migrasi purba sampai kolonisasi modern, polanya sama. Dan Inggris, sebagai negara yang dulu cuma pulau kecil dengan cuaca mudi, merasakan hal ini lebih kuat dari siapapun. Mereka nggak cuma mau ruang hidup baru, mereka mau ruang dominasi. Eksplorasi pun berubah dari sekadar perjalanan menjadi sebuah kompetisi besar antar bangsa. Ada kebanggaan nasional yang dipupuk lewat cerita para navigator yang berhasil sampai tempat yang bahkan Tuhan mungkin kesulitan cari di peta. Lalu tumbuhlah ego kolektif. Ekspedisi bukan lagi urusan individu, tapi bagian dari identitas bangsa. Inggris mulai memandang dirinya sebagai pemain penting dalam arena global, meskipun waktu itu statusnya masih tim promosi dibanding Spanyol dan Portugal. Dan di tengah keseriusan ambisi ini, ada humor kehidupan yang nggak bisa dihindari. Banyak ekspedisi Inggris awal yang gagal total. Kapal hilang, logistik habis, atau bahkan nyasar karena salah baca peta. Tapi bukannya kapok, mereka balik lagi. Seolah-olah ada yang bilang, bro, siapa bilang kolonisasi cuma bisnis? Ini juga ajang pembuktian siapa paling jago di peta. Lucunya, kadang memang mereka nggak jago, tapi percaya diri dulu, skill belakangan. Keinginan kaya juga nggak bisa diabaikan. Rempah, emas, gula, kapas, semua itu menggoda. Namun yang lebih menggoda lagi adalah sensasi punya wilayah yang jauh di seberang dunia. Ada daya tarik psikologis yang aneh. Makin jauh, makin bangga. Inggris mulai mengembangkan mentalitas bahwa dunia itu terlalu besar kalau cuma dimiliki sedikit negara. Dan mereka merasa punya hak moral, versi mereka sendiri tentu saja, untuk ikut mengatur. Namun yang paling menarik adalah bagaimana eksplorasi membentuk ego kolektif Inggris. Setiap keberhasilan di luar negeri langsung diromantisasi. Setiap pelayaran sukses jadi mitos nasional. Bahkan ketika kesuksesan itu sebenarnya didorong oleh kebetulan, badai yang bersahabat, atau penduduk lokal yang terlalu baik hati. Tapi dari situlah bumbu-bumbu nasionalisme muncul, menguat, dan akhirnya mendorong ekspansi lebih besar lagi. Eksplorasi pada akhirnya adalah cermin dari sifat dasar manusia. Kita ingin diakui, ingin dianggap penting, dan ingin meninggalkan jejak. Inggris mengubah semua dorongan itu menjadi proyek global yang kelak membentuk sejarah modern. Di bab inilah fondasi mental terbentuk. Kombinasi rasa penasaran, keserakahan, idealisme, dan tentu saja ego nasional yang ukurannya makin lama makin besar. Dan sejarah mencatat, dari psikologi manusia yang ingin diakui, inilah lahir salah satu imperium terbesar yang pernah ada. Ambisi yang dimulai di kepala akhirnya menjangkau seperempat dunia. Ketika Inggris akhirnya pede buat main di liga internasional, mereka sadar satu hal. Dunia itu luas, dan nggak semua wilayah bisa diperlakukan sama.
Jadi, strategi kolonisasi mereka bukan paket seragam, lebih mirip menu restoran, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan. Dari Afrika yang kaya sumber daya, Asia yang punya jaringan perdagangan tuanan kompleks, hingga Amerika yang dianggap lahan kosong oleh perspektif kolonial, Inggris membangun pendekatan yang berbeda-beda tapi sama-sama intens. Dan tentu saja efeknya panjang banget sampai hari ini. Mari mulai dari Afrika. Di sana, Inggris melihat dua hal, manusia dan komoditas. Dua-duanya dianggap aset. Ini fase gelap dalam sejarah kolonialisme, karena eksploitasi di Afrika bukan cuma soal mengambil emas atau gading, tapi juga memperdagangkan manusia sebagai komoditas dagang. Industri perdagangan budak Atlantik adalah tragedi yang meninggalkan luka berlapis-lapis. Inggris bukan pemain tunggal, tapi mereka salah satu yang paling aktif. Kapal-kapal Inggris membawa budak ke Amerika, membawa hasil perkebunan ke Eropa, dan kembali lagi membawa barang untuk ditukar di Afrika. Siklus yang ekonomis tapi secara moral hancur. Tapi begitulah, imperium besar sering berdiri di atas fondasi yang pahit. Lanjut ke Asia, rumah dari peradaban kuno, perdagangan internasional, dan negeri-negeri yang udah punya sistem administratif jauh sebelum Inggris datang. Jadi, Inggris nggak bisa main kasar di sini, mereka harus elegan. Di Asia, strategi favorit mereka adalah diplomasi manis, yang kemudian disusul tekanan ekonomi yang tidak manis. East India Company jadi ujung tombak. Awalnya datang sebagai pedagang baik-baik, lama-lama ikut cawe-cawe politik lokal, dan akhirnya menguasai pemerintahan di India. Kalau di Afrika Inggris menggunakan paksa, di Asia mereka menggunakan kalkulasi. Bahasa halusnya, kerjasama, bahasa jujurnya, kontrol bertahap. Mereka mendirikan kantor dagang, memainkan konflik antar kerajaan lokal, lalu perlahan menguasai jalur rempah, tekstil, hingga teh. India jadi permata mahkota, karena bukan cuma ekonominya yang besar, tapi juga posisinya strategis. Di Asia Tenggara, Inggris memakai pendekatan serupa, mengamankan pelabuhan penting seperti Singapura, dan menjadikannya simpul perdagangan global. Sementara di Amerika, kolonisasi Inggris beda lagi. Alih-alih eksploitasi langsung macam Afrika, atau manipulasi politik ala Asia, di Amerika mereka datang sebagai pendatang. Orang Inggris bermigrasi dalam jumlah besar, membuat koloni permanen, mendirikan ladang tembakau, kapas, hingga tebu. Tapi kedatangan mereka memicu konflik besar dengan penduduk asli. Penculikan wilayah, penularan penyakit, perang suku, hingga pengusiran besar-besaran terjadi berkali-kali. Koloni Amerika berkembang pesat, tapi penuh ketegangan sosial yang kelak meledak menjadi identitas tersendiri, Amerika Serikat. Dari ketiga kawasan ini, dampak jangka panjang kolonisasi Inggris luar biasa masif. Pertama, struktur sosial berubah total. Banyak masyarakat lokal kehilangan sistem lama dan dipaksa menyesuaikan dengan sistem administratif kolonial. Kedua, bahasa Inggris mendunia. Ironisnya, bahasa yang awalnya cuma dari pulau kecil berkabut, kini jadi lingua franca global, dari bisnis sampai akademik. Ketiga, sistem pendidikan modern yang dibawa Inggris membentuk generasi baru di banyak negara. Banyak bekas koloni yang sistem hukumnya tetap memakai model common law ala Inggris. Tentu, semua ini datang dengan harga mahal. Ada kemajuan, tapi juga kehilangan. Ada modernisasi, tapi juga trauma. Imperium Inggris, lewat strategi kolonisasinya yang variatif, pada akhirnya membentuk ulang wajah dunia. Dari Afrika sampai Asia, dari Amerika sampai Oseania, jejaknya masih hidup. Kadang sebagai warisan, kadang sebagai peringatan. Dan dunia hari ini, baik suka atau tidak, adalah dunia yang salah satunya dibentuk oleh keputusan ekspansi Inggris berabad-abad lalu. Memasuki abad ke-18 dan 19, Inggris bukan lagi pemain baru di arena global. Mereka sudah jadi final boss. Ini adalah fase ketika Imperium British mencapai titik paling absurd sekaligus spektakuler. Seperempat permukaan bumi berada di bawah pengaruh mereka. Dan kalau ada satu simbol yang paling menggambarkan kebesaran itu, jawabannya simple,
armada laut. Kapal-kapal Inggris waktu itu bukan cuma alat transportasi, mereka adalah billboard berjalan yang bilang, jangan macem-macem. Armada laut Inggris dibangun dengan teknik yang presisi, disiplin yang mengerikan, dan pendanaan yang, mahal banget. Tapi investasi itu membuahkan hasil. Royal Navy jadi kekuatan maritim paling ditakuti. Mereka nggak perlu teriak, cukup muncul di horizon, dan negara kecil langsung berpikir 2 kali untuk ribut. Armada ini bukan sekadar garda perang, ia adalah alat diplomasi terselubung. Kadang Inggris datang dengan surat perjanjian, kadang dengan kapal meriam, dua-duanya sama-sama meyakinkan. Di balik kekuatan itu ada mesin besar yang menggerakkan semuanya, revolusi industri. Inggris adalah tempat kelahiran pabrik, mesin uap, dan inovasi teknologi yang mengubah dunia. Bayangin aja, dalam waktu singkat, mereka berhasil menggabungkan sains, bisnis, dan ambisi jadi satu paket lengkap. Inggris gara-gara ini seperti startup raksasa yang tiba-tiba punya kecepatan produksi berkali lipat dari kompetitor. Hasilnya, mereka bisa membuat barang cepat, murah, dan massal, dan tentu saja memasarkannya ke seluruh koloni. Teknologi bikin Inggris naik kelas. Mereka bukan cuma negara kuat, mereka jadi laboratorium dunia, ilmuwan, insinyur, dan pemikir besar bermunculan, mendorong inovasi mulai dari mesin tekstil sampai lokomotif. Dan koloni-koloni mereka, entah mau atau tidak, jadi pasar sekaligus sumber daya yang menopang industrialisasi Inggris. Siklusnya elegan tapi juga agresif. Sementara itu, diplomasi Inggris berkembang jadi seni tingkat tinggi. Mereka ahli memainkan keseimbangan kekuatan Eropa, jago membangun aliansi, dan sering jadi sutradara konflik tanpa perlu turun ke panggung. Bantuan finansial, konsesi dagang, atau sekadar intimidasi halus dari Royal Navy, semua dipakai untuk menjaga posisi Inggris tetap di puncak. Diplomasi Inggris pada masa itu bisa diringkas begini. Kalau bisa diselesaikan lewat perjanjian, bagus. Kalau tidak, armada kami siap kok. Dan hasil dari semua itu terlihat jelas di London. Kota ini berubah drastis, dari kota berkabut yang sibuk menjadi pusat ekonomi global. Bank-bank internasional bermunculan, bursa saham meledak, jalur perdagangan dunia bermuara ke pelabuhan London, dan orang-orang dari seluruh dunia dating, entah untuk mencari peluang, berdagang, belajar, atau dijajah, realistis. London menjadi jantung keuangan planet. Denyutnya mempengaruhi harga barang dari India sampai Karibia. Jaringan kolonial global membuat Inggris bisa mengatur arus barang, informasi, dan komoditas hampir di semua benua. Teh dari India, kapas dari Amerika, emas dari Afrika Selatan, rempah dari Asia Tenggara, semua masuk ke sistem ekonomi Inggris. Dan sebagai imbal baliknya, Inggris mengekspor bahasa, pendidikan, sistem hukum, dan tentu saja barang-barang industri. Di era ini, Imperium British adalah seperti server utama dunia. Pusat data, pusat ekonomi, pusat produksi, dan pusat keputusan. Mereka mengendalikan jalur laut, menentukan harga pasar, dan mengarahkan arah geopolitik internasional. Matahari benar-benar tidak pernah tenggelam bagi mereka, bukan karena puisi patriotik semata, tapi karena jaringan kolonialnya terlalu luas untuk gelap dalam satu waktu. Bab ini adalah puncak cerita. Ketika kekuatan militer, kecanggihan teknologi, dan diplomasi strategis bersatu dan melahirkan imperium paling luas dalam sejarah. Dunia yang kita kenal hari ini, dari bahasa, rel kereta, hukum, sampai budaya pop, punya jejak kuat dari masa kejayaan Inggris ini. Dan seperti semua puncak, dari sini, jalan berikutnya hanya tinggal dua. Mempertahankan atau jatuh. Kalau ada negara yang pernah hidup dengan double personality disorder versi sejarah, Inggris abad ke-18-19 jelas cocok masuk nominasi. Di satu sisi, mereka mengusung moralitas Kristen, khotbah tentang kasih dan kemanusiaan, plus hasrat membangun dunia yang lebih beradab. Versi mereka tentu saja.
Tapi di sisi lain, mereka juga menikmati keuntungan dari komoditas yang nggak manusiawi sama sekali. Perdagangan budak, eksploitasi koloni, dan ekonomi yang berdiri di atas penderitaan jutaan orang. Kombinasi ini kayak bilang, aku orangnya lembut kok, sambil megang cemeti ekonomi global. Konflik internal ini makin terasa ketika kelas pedagang Inggris yang kaya raya dari gula, tembakau, kapas, dan manusia mulai merayakan kekayaannya. Mereka membangun rumah mewah, mengoleksi lukisan, dan merasa hidupnya adalah bukti bahwa Tuhan memberkati kerja keras mereka. Sementara itu, muncul gelombang baru. Para abolisionis, aktivis yang gerah melihat moralitas bangsanya kebolak-balik kayak pakaian habis laundry. Tokoh seperti William Wilberforce muncul sebagai suara hati nurani nasional, nongol di parlemen sambil membawa argumen etis, filosofis, bahkan teologis, menuntut, kalau kita bangsa beradab, ya hentikan perbudakan. Gereja pun ikut-ikutan pusing. Sebagian pendeta menyerukan belas kasih dan persaudaraan universal. Sebagiannya lagi bilang, tenang, tenang, Tuhan mengizinkan keteraturan sosial. Ini kayak debat grup WhatsApp keluarga. Sama-sama baca kitab suci, tapi kesimpulannya beda total. Humaniora memotret fenomena ini sebagai paradoks klasik. Satu bangsa bisa meyakini nilai-nilai luhur dan tetap melakukan praktik yang melanggar nilai itu secara terang-terangan. Manusia itu kompleks, kadang terlalu kompleks sampai-sampai rasionalitasnya ikut ngungsi. Di balik drama moral ini, kita bisa lihat bagaimana Inggris sebenarnya sedang bergulat dengan identitasnya sendiri. Mereka ingin dianggap sebagai pelopor kemanusiaan, pusat pencerahan, dan mercusuar moral dunia. Tapi pada saat yang sama, roda ekonominya digerakkan oleh ketidakadilan struktural yang sangat nyata. Bahkan rakyat biasa pun ikut bingung. Apakah mereka harus bangga pada imperium atau mempertanyakan biaya kemanusiaan yang hilang di jalan? Pertarungan antara pedagang dan abolisionis bukan hanya debat etika. Ini adalah perang narasi tentang makna menjadi manusia beradab. Humaniora mengajarkan bahwa budaya bisa memeluk dua nilai yang bertolak belakang, idealisme luhur dan kepentingan pragmatis. Inggris hidup dalam benturan itu, dua wajah dalam satu cermin, saling menatap, saling membantah, dan sama-sama merasa benar. Dan ironisnya, keduanya berkontribusi pada wajah Inggris modern, bangsa yang diingat sebagai pionir kebebasan dan pelaku kolonialisme brutal. Sejarah memang suka bercanda gelap, dark humor level peradaban. Kalau Inggris di abad sebelumnya tampil kayak boss level dalam game geopolitik, maka di abad ke-20 situasinya berubah drastis. Dua perang dunia ibarat dua pukulan combo yang datang berturut-turut tanpa cooldown. Ekonomi Inggris babak belur, industri porak-poranda, dan kas negara tipis kayak dompet mahasiswa akhir bulan. Yang dulu merasa dunia bisa diatur dari London, sekarang harus realistis. Mempertahankan imperium ternyata bukan hanya mahal, tapi tak terbayangkan biayanya. Perang Dunia I sudah cukup bikin Inggris ngos-ngosan. Tapi, Perang Dunia II itu kayak cicilan tambahan yang tiba-tiba nongol tanpa notifikasi. Armada, perbekalan, pengiriman pasukan, dan rekonstruksi pasca perang membuat keuangan negara ambles. Inggris masih punya koloni di mana-mana, tapi untuk menjaganya mereka butuh modal yang, sudah tidak punya. Imperium yang dulu megah ini mendadak terlihat seperti perusahaan besar yang cash flow-nya bermasalah. Sementara itu, situasi di koloni mulai berubah. Koloni bukan lagi entitas pasif yang cuma nerima kebijakan dari London. Mereka makin melek politik, makin paham ekonomi, dan yang paling penting, makin sadar kekuatan mereka sendiri. Para pemimpin lokal muncul, guru, jurnalis, aktivis, pemikir muda yang mulai mempertanyakan, kenapa kita harus diperintah dari negara yang bahkan lagi sibuk membereskan masalahnya sendiri? Pertanyaan sederhana, tapi mematikan. Nasionalisme mulai menyebar seperti tren global. Bukan sekadar ide, tapi gelombang psikologis. Dari India sampai Afrika, semangat, kami bisa menentukan nasib sendiri, menyerupai virus intelektual yang menular cepat. Ironisnya,
Inggris sendiri yang dulu mempromosikan konsep kebebasan, self-determination, dan nilai-nilai modern, sekarang harus menghadapi hasil didikannya. Dunia berubah dan koloni menyadarinya lebih cepat dari yang diperkirakan. Inggris mencoba mempertahankan kendali, tapi apa daya, ongkosnya terlalu berat. Logistik, militer, administrasi, diplomasi, semuanya menuntut sumber daya yang tak lagi tersedia. Menjaga satu koloni saja sudah rempong, apalagi puluhan. Pada titik tertentu, mempertahankan imperium bukan hanya sulit, itu menjadi proyek yang tidak rasional. Krisis ini bukan cuma soal uang, tapi soal legitimasi moral. Bagaimana sebuah negara yang baru saja berperang melawan tirani bisa membenarkan mempertahankan dominasi atas bangsa lain? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menyeruak di publik Inggris sendiri. Bahkan rakyat Inggris mulai bosan, merasa terbebani, dan bertanya, kita dapat apa sih dari mempertahankan kekuasaan sejauh itu? Dari sinilah kita melihat momen rapuh dalam sejarah. Imperium yang dulu mengatur seperempat dunia, kini tampil sebagai raksasa yang kelelahan. Koloni makin percaya diri, nasionalisme makin solid, dan Inggris harus menerima kenyataan pahit bahwa era keperkasaannya memasuki babak senja. Sejarah, pada akhirnya, memang punya cara elegan untuk berkata, tidak ada kekuasaan yang abadi. Kalau bab sebelumnya menggambarkan Inggris yang mulai ngos-ngosan menjaga imperiumnya, maka bab ini adalah fase ketika Inggris akhirnya duduk, tarik napas panjang, dan berkata dalam hati, oke, mungkin sudah waktunya selesai. Bukan karena tiba-tiba ingin berhenti, tapi karena dunia memang berubah terlalu cepat, dan Inggris sudah tidak punya energi, baik finansial, moral, maupun politis, untuk terus memegang kendali atas bangsa-bangsa lain. Dekolonisasi bukan sekadar tren politik, ia adalah revolusi mental dunia. Pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara besar mulai membangun tatanan internasional baru tentang hak bangsa-bangsa, tentang kebebasan politik, tentang kemanusiaan global. Inggris yang dulunya merasa punya mandat moral untuk membimbing koloni, kini menghadapi atmosfer internasional yang sama sekali berbeda. Dunia tidak lagi menganggap kolonialisme sebagai misi peradaban, tapi sebagai sistem yang sudah kadaluarsa secara etis dan politis. Di tengah perubahan itu, ada satu titik sejarah yang jadi semacam plot twist besar. Kemerdekaan India pada tahun 1947. India bukan koloni biasa. Itulah permata paling berharga dalam mahkota imperium. Ketika India memproklamasikan kemerdekaannya, dunia tahu, kalau permata saja bisa lepas, maka batu-batu kecil lainnya hanya tinggal menunggu giliran. Kemerdekaan India bukan hanya akhir dari penjajahan satu wilayah, itu adalah titik patah sejarah global. Setelah itu, gelombang besar dekolonisasi menyapu Afrika. Dari Ghana sampai Kenya, dari Nigeria sampai Tanzania, satu persatu wilayah mulai menegosiasikan ulang hubungan mereka dengan Inggris. Ada yang damai, ada yang bergejolak, ada yang penuh trauma historis, tapi message-nya jelas. Bangsa-bangsa Afrika ingin menentukan hidup mereka sendiri. Inggris tentu saja tidak langsung menyerah begitu saja. Namun realitasnya terlalu telanjang untuk diabaikan. Mempertahankan koloni berarti menguras biaya, menambah konflik, dan memperburuk citra internasional. Inggris yang sedang sibuk memperbaiki ekonominya pasca perang tidak mungkin memikul beban sebesar itu. Lagi pula, dunia sudah bergerak ke era baru, era di mana kekuasaan bukan lagi diukur dari luas wilayah, tetapi dari inovasi, diplomasi, dan pengaruh budaya. Pada akhirnya, Inggris memilih jalan paling realistis, menerima bahwa imperium sudah selesai. Mereka mulai mengalihkan hubungan kolonial menjadi hubungan kemitraan melalui berbagai persemakmuran. Ini semacam cara elegan untuk mengatakan, oke, kalian merdeka, tapi kita tetap teman, kan? Semacam versi geopolitik dari kita putus, tapi masih bisa jadi teman baik, walau jelas rasanya nggak sesimpel itu. Apa yang terjadi di bab ini adalah momen langka dalam sejarah manusia. Pergeseran dari dunia kolonial menuju dunia modern. Untuk Inggris, ini bukan kekalahan mutlak,
tapi transformasi identitas. Dari penguasa seperempat dunia menjadi aktor global dalam tatanan internasional baru yang lebih kompleks dan lebih setara. Dan di titik inilah kita melihat bagaimana sejarah berjalan tanpa sentimentalitas. Bahkan imperium terbesar sekalipun harus tahu kapan tirai harus ditutup. Imperium British tidak runtuh dengan suara ledakan besar, melainkan dengan kesadaran panjang bahwa dunia tak lagi memberikan tempat bagi kekuasaan semacam itu. Sampai di bab terakhir ini, kita akhirnya masuk ke ruang refleksi. Ruang yang biasanya muncul setelah drama panjang berakhir dan penonton mulai bertanya, jadi, apa maknanya semua ini? Karena sejarah Imperium British bukan cuma daftar kemenangan dan kekalahan. Itu adalah cermin besar tentang ambisi manusia, lengkap dengan kesombongan, tragedi, kreativitas, dan ironi yang menyertainya. Mari mulai dari hal yang paling terasa sampai sekarang. Warisan budaya. Suka atau enggak, bahasa Inggris hari ini udah kayak aplikasi default di HP, nggak bisa dihapus, selalu kepakai, dan entah gimana meresap ke semua ruang sosial dari rap, pergaulan global, sampai riset ilmiah. Sistem hukum common law, administrasi kolonial, inflasi birokrasi, sampai konsep modern tentang pendidikan dan pemerintahan, semuanya menyebar lewat jaringan bekas koloni Inggris. Ini warisan yang sifatnya kognitif. Pola pikir, cara mengatur, cara bernegara. Tapi, seperti semua hal besar dalam sejarah, hadiah ini datang dengan harga yang tidak kecil. Di balik globalisme dan modernitas, ada luka kolonial yang dalam dan seringkali masih basah. Banyak wilayah mewarisi identitas budaya yang koyak, tradisi lokal yang terdesak, bahasa yang hilang, struktur sosial yang patah, bahkan batas negara yang dibuat tanpa memahami realitas etnis di lapangan. Akibatnya, konflik, trauma, dan kebingungan identitas yang terus bergaung hingga generasi sekarang. Humaniora selalu mengingatkan satu hal. Kekuasaan itu seperti pedang bermata dua, menggunakan satu sisi untuk membangun, tapi sisi yang lain bisa mengiris tanpa ampun. Imperium British adalah ilustrasi epik dari paradoks ini. Mereka membawa administrasi, teknologi, dan pendidikan, tapi juga membawa eksploitasi, penindasan, dan distorsi budaya. Dua narasi ini hidup berdampingan seperti dua bayangan yang tidak bisa dipisahkan. Dan kalau kita tarik secara filosofis, seluruh perjalanan ini menunjukkan betapa manusia selalu berada dalam pusaran ambisi. Keinginan untuk menjadi besar, diakui, berpengaruh, kadang mendorong kita menciptakan prestasi luar biasa, tapi kadang juga melebar menjadi kesombongan yang membinasakan. Imperium British memberikan pelajaran tentang bagaimana ambisi bisa berubah menjadi tragedi saat lupa batas, lupa etika, dan lupa bahwa manusia bukan hanya objek, tapi subjek yang punya kehormatan. Namun sejarah tidak hanya mewariskan luka, ia juga memberikan pemahaman. Bekas koloni dan Inggris sendiri kini berada dalam hubungan yang lebih egaliter, lebih reflektif. Banyak bangsa belajar dari pengalaman pahit itu untuk membangun identitas baru yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih mandiri. Di sisi lain, Inggris pun belajar bahwa kejayaan tidak selalu harus berbentuk dominasi. Ia bisa hadir dalam diplomasi, budaya pop, ilmu pengetahuan, atau inovasi. Pada akhirnya, bab ini mengajak kita merenung. Kekuasaan mungkin memberi kejayaan, tapi ia juga menuntut tanggung jawab moral yang besar. Dan ketika moral itu diabaikan, sejarah akan mengembalikan semuanya, cepat atau lambat. Imperium British bangkit, berjaya, dan runtuh. Tapi yang paling penting bukan 3 fase itu, melainkan jejaknya. Warisan yang membentuk dunia modern dan luka yang mengingatkan kita bahwa setiap ambisi perlu cara pandang yang manusiawi. Karena tanpa itu, sejarah akan selalu mengulang bab yang sama. Jadi, dari perjalanan panjang Imperium British, mulai dari ambisi raja-raja Inggris, eksplorasi yang setengah idealis setengah egois, kolonisasi lintas benua, sampai runtuhnya imperium karena perang, dan gelombang dekolonisasi, kita belajar bahwa kekuasaan itu nggak pernah gratis. Ada warisan besar seperti bahasa, hukum, dan modernitas,
Tapi ada juga luka kolonial yang masih terasa sampai sekarang. Sejarah ini nunjukin satu hal. Ambisi manusia itu dahsyat, tapi kalau tanpa etika, bisa berubah jadi tragedi. Kalau kamu suka bahasan sejarah yang dibedah pakai kacamata humaniora, psikologi kekuasaan, dan humor santai biar nggak ngantuk, jangan lupa follow channel ini. Kita bakal terus ngebahas sejarah dengan cara yang relevan, renyah, dan tetap intelektual. Kesimpulannya, Imperium British memang sudah selesai, tapi jejaknya masih membentuk dunia modern. Dan dari semua ini, kita diingatkan bahwa kekuasaan itu pedang bermata dua, dipakai hati-hati, atau ya, siap-siap kena tebasannya sendiri.